Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Pak Prabowo, Presiden kita. Kalau permasalahan ijazah Pak Jokowi terkesan lamban, Pak Prabowo nggak cekatan, kurang tegas, itu menurut saya masih wajar-wajar saja, karena di dalam permasalahan ini ada trik-intrik drama politik. Tapi saya tidak bisa menerima kalau Pak Prabowo lamban dalam mensikapi pemakzulannya. Mei 2026 Pak Prabowo mau dilengsarkan oleh tokoh-tokoh mantan-mantan jenderal, oleh tokoh-tokoh HTI dan sebagainya. Kenapa Pak Prabowo diam saja? Hati-hati Pak Prabowo. Kita lihat video-video para pengkhianat bangsa dulu. Poros Bandung Jakarta, FPP TNI, dan juga Petisi 100 siap menjadi motor dari gerakan reformasi kedua ini. Dengan pilihan tadi, Mama ikut, santri ikut, kiai ikut, kampus ikut, mahasiswa, para akademisi, semua akan menjadi elemen-elemen penggerak, buruh semua. Tapi kita akan siap mempelopori, siap mempelopori reformasi jilid 2, perubahan politik yang wajib terjadi di negeri ini. Alhamdulillah saya dicekal 6 bulan, nggak boleh keluar negeri. Mungkin maksudnya supaya di dalam negeri saja ikut sama-sama menggerakkan reformasi jilid 2 ini. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Kami dari FPTNI dengan beberapa civil society lainnya, tadi saya dengar ada dari Petisi 100, ada gerakan Poros Jakarta Bandung, apalagi Om Lee? FPTNI ya. Nah mungkin ada beberapa lagi. Kami mengajak untuk kita memadukan kekuatan kita bahu-bahu, membuat barisan gerakan rakyat. Jadi mungkin kita bisa menamakan adalah gerakan rakyat berdaulat. Dan kami sarankan bahwa pada kesempatan ini Om Lim, kita langsung aja action. Action artinya kita membuat satu pernyataan sikap awalnya dari gerakan rakyat berdaulat atau apapun namanya, ya. Kita membuat satu pernyataan sikap yang betul-betul isinya adalah untuk kita mengajak seluruh rakyat untuk bergerak, mulai bergerak. Karena ini tadi disampaikan oleh Pak Rajasa dan tidak bisa diomongin lagi ya Pak ya. Itu sudah merupakan sifat dan agak sulit untuk berubah. Nah kita harus siap-siap bahwa kita juga harus siap-siap untuk merubah. Jadi yang bisa merubah masalah bangsa dan negara ini adalah gerakan rakyat. Nah ini kita pandai-pandai bagaimana kita melakukan satu kegiatan sehingga kita bisa mengumpulkan rakyat sebanyak-banyaknya dan kita bisa menciptakan. Ini sebenarnya masalahnya adalah tidak ada common enemy Pak. Ini belum dirasakan ada common enemy oleh rakyat. Jadi mereka tidak jelas nih mau kemana ini. Nah nanti kita bisa, ini apa yang tadi disampaikan Bapak-Bapak sekalian, itu kan adalah masalah-masalah penyelewengan, pengkhianatan pada negara dan bangsa. Itulah kita ciptakan, itulah musuh kita bersama. Jadi sekali lagi gerakan rakyat ini berdiri untuk menegakkan supremasi konstitusi dan hukum tanpa tebang pilih. Kemudian kedua, mengembalikan demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional. Kita menolak tunduk pada ketakutan. Kritik bukan makar, perlawanan konstitusional bukan kesehatan. Justru diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap Republik. Ini yang harus kita camkan. Dan untuk itu FPT ini kami sudah menyiapkan pernyataan sikap Pak. Jadi kalau mungkin kami bisa bacakan sepintas, nanti ini bisa kita gabung dengan apa-apa yang bisa disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian.
Jadi pernyataan sikap dari FPTNI bersama elemen civil society, nah ini bisa kita namakan apakah itu gerakan rakyat berdaulat atau aliansi masyarakat berdaulat atau aliansi masyarakat kebangsaan dan sebagainya. Pernyataan sikap terhadap kegagalan negara menjaga keadilan, transparansi dan keselamatan serta kedaulatan bangsa. Kami yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPTNI) bersama elemen civil society dengan penuh tanggung jawab moral dan konstitusional menyatakan sikap terhadap kegagalan negara menjaga keadilan, transparansi, keselamatan dan kedaulatan bangsa. Dari beberapa hal yang telah kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Yang pertama, negara gagal menangani bencana Aceh Sumatera. Penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera mencerminkan ketidaksiapan, kelambanan, dan ketidakseriusan negara. Korban jiwa, data rakyat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menunjukkan absennya negara di saat rakyat paling membutuhkan kehadirannya. Ini bukan sekedar kelainan teknis, melainkan kegagalan kepemimpinan dan manajemen negara. Kemudian kedua, penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran yang tidak adil dan tidak transparan. Kita bisa merasakan, dan kemarin aja ketika ada yang gelar perkara khusus ya. Nah ternyata yang gelar perkara khusus gelar ya Pak, itu bukan transparansi, itu transparansi semu itu. Kemudian ketiga, pemberantasan korupsi dilakukan tebang pilih. Nanti ada penjelasannya. Keempat, ada masalah PIK 2, ada masalah Tepang, ada masalah US, ada masalah Perkap 10, ada masalah penggunduran hutan. Kemudian juga ada masalah bandara di kawasan industri PT IMIP, negara tidak berdaulat terlihat sama sekali. Dan pola sistemik yang punya negara adalah seluruh kasus di atas bukan peristiwa terpisah, melainkan pola sistemik. Jadi memang dia punya aktornya tunggal ada yang sebenarnya. Bahwa kekuasaan yang kebal hukum, aparat yang kehilangan independensi, demokrasi yang dibaca koordinasi politik, dan negara yang semakin jauh dari keadilan dan kebenaran. Oleh itulah pernyataan tegas kami atas dasar keadilan, konstitusi dan keselamatan bangsa, kami nyatakan satu, menuntut pengadilan terhadap Joko Widodo atas seluruh kebijakan, tindakan, dan dugaan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan negara hukum. Ini agak lebih halus ya di Bandung, tangkap dan ada di Jokowi. Ini sama. Kemudian yang kedua, menuntut pemajuan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wakil presiden karena proses politik yang cacat moral, syarat kepentingan, dan menciderai konstitusi. Kemudian mendesak reformasi total penegakan hukum dan pemulihan kedaulatan negara dari cengkraman oligarki. Nanti bisa kita tambahkan hal-hal apa yang kita tuntut kepada presiden. Pernyataan ini bukan seruan kebencian, melainkan seruan penyelamatan bangsa. Diam berarti berkhianat, membiarkan ketidakadilan berarti ikut melanggengkannya. Demi keadilan, demi konstitusi, demi masa depan Republik Indonesia. Jakarta 17 Desember 2025. Nah ini apa yang disebutkan, apakah ini gerakan rakyat berdaulat apapun, tapi dari FPTNI sudah membuat satu konsep untuk pernyataan sikap. Dan selain pernyataan sikap, yang harus kita laksanakan adalah berkirim surat ke Presiden, ke Ketua DPR, dan Ketua MK. Ini saran saya Pak. Jadi dari kelanjutan pertemuan ini, kita ada action yang harus kita lakukan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Lasma Moreno. Kita tahu yang berbicara ini dia mewakili FPTNI dan seorang Lasma yang luar biasa ya. Dan inti yang disampaikan tadi, satu yang saya paling tangkap, ini negara gagal. Ketika rakyat mengharapkan kehadirannya di dalam musibah itu, dan bahkan beliau menyampaikan ini harus ada seruan. Dan saya tangkap juga dari Pak Sirah Dasa tadi, ini memang harus terjadi revolusi, karena mungkin
saya tahu kalau tentara mengatakan itu artinya ada hal-hal yang sudah tidak bisa tertempuh lagi ya, kecuali dengan itu. Baik, itu tadi video sudah jelas bahwa Mei 2026 targetnya itu Prabowo harus bisa lengser. Prabowo harus bisa lengser. Nah, di sini jelas sekali kalimatnya, rencananya itu sudah jelas sekali. Tapi kenapa Pak Prabowo mendiamkan orang-orang itu? Orang itu jelas-jelas mau makar. Orang-orang itu mau revolusi. Orang-orang tersebut menggerakkan reformasi jilid 2. Nah, seharusnya Pak Prabowo tegas, jerat hukum, ya, amankan negara ini, amankan posisi Pak Prabowo. Wassalam.